Oke teman-teman, salam alat berat ya. Kita jumpa lagi di video kali ini. Aku akan membahas sebuah problem. Yang ini problem ini sebenarnya beberapa kali ya itu sering share ke saya dan udah selesai gitu. Tapi ini belum saya bikinkan konten ya. Jadi problemnya sebenarnya sangat cukup mudah ya, itu terjadinya overheat. Jadi saya di DM seorang itu, dia mengalami problem di mana eskavator Komatsu PC200 Ship 8-nya Ship 8 M0 ya, itu mengalami overheat. Hampir semua komponen sudah dia ganti, tapi tetap overheatnya tetap gitu. Seperti apa sih? Ganti water pump, tes unitnya masih overheat juga. Ganti termostat gitu kan, ganti overheat juga. Sampai bersihkan atau flashing radiator diturunkan dibersihkan tetap overheat juga. Sampai pan belnya diganti overheat juga. Sampai sensor temperatur diganti tetap overheat ya teman-teman. Sampai nanya, sampai katanya bang mumet bang, tolong dibantu. Nah kalau problem seperti ini teman-teman, saya perlu data ya, data-data. Pasti saya tanya, pertanyaan saya gitu, apakah problemnya cuma overheat cooling system aja atau dengan hidrolik? Jawabannya hanya overheat cooling system. Kedua, apakah air radiatornya itu berkurang? Air radiatornya itu berkurang. Jawabannya adalah tidak berkurang Pak. Jadi air radiatornya cukup, tidak berkurang dari tutupnya, atau tangki cadangannya tidak penuh ya. Jadi ini untuk menunjukkan jangan-jangan memang overheatnya tuh gara-gara air levelnya berkurang, dikarenakan tutup radiator yang misalkan sudah rusak ya. Jadi begitu hidup langsung kebuang ke tangki cadangan. Atau misalkan tangki cadangannya sudah terpasang. Biasanya kalau unit-unit yang lama itu hose untuk ke tangki cadangannya tidak terpasang. Jadi bocor kebuang terus, jadi tidak ada sirkulasi ya. Nah itu fungsi dari tutup lah. Ini udah kita bahas udah lama banget ya. Jadi pertama itu, kedua datanya bahwa tidak ada error kode selain dari error kode overheat ya. Dan ini overheatnya itu sebentar ya, maksudnya operasi hanya 20 menit informasinya langsung overheat Pak. Jadi langsung mau ke merah lah ya gitu ya. Artinya ya ini udah benar-benar overheat gitu. Dan secara aktual mereka merasakan emang panas bang, panas, engine-nya tuh panas, tidak seperti biasa ya. Jadi benar-benar overheatnya itu mechanical-nya. Jadi bukan karena sensor atau wiring elektrik ya. Biasa kalau wiring elektriknya ngaco kan nilainya tuh naik turun lah gitu ya, atau tidak stabil, atau misalnya sebenarnya dingin-dingin aja sih normal, tapi kok overheat tuh bisa jadi wiring lah teman-teman. Kedua, datanya itu saya tanya lagi. Aku agak lupa ya teman-teman, nanti teman-teman bisa lihat chat-chatannya. Nanti saya screenshot, saya tampilkan gitu. Waktu itu kutanya tidak ada error code selain cooling system overheat. Kedua, engine-nya itu normal bang, maksudnya tenaganya normal, asap buangnya juga normal. Jadi tidak asap hitam, tidak apa ya, tidak, RPM engine juga tercapai, di relief itu tercapai bang. Jadi tidak drop, tidak knocking. Sebenarnya suaranya jangan-jangan abnormal bang, enggak. Kemudian aku tanya tuh waktu itu, bang abang cek nggak gelembung-gelembung udara? Iya bang saya cek. Jadi waktu kita isi saya perhatikan tidak ada gelembung bang, tidak ada muncrat juga, berarti kan kompresi aman ya, tidak bocor. Aku khawatirnya bocor kompresi gitu, itu bisa jadi overheat kan. Jadi tekanan kompresi bocor karena silinder gasket kan, itu aman bang. Nah itu saya bilang, dia bilang saya tuh pengennya tadinya mau ganti gasket, cuma datanya saya nggak yakin Pak gitu, dia bilang. Ya udah, jadi terakhir saya minta Pak, kalau semua sudah data menunjukkan aman-aman semua, paling satu saja saran saya itu cek after cooler. Ingat, cek after cooler, saya bilang. After cooler bang? Iya, after cooler itu yang di sampingnya radiator kan? Bukan, saya bilang after cooler itu yang di sampingnya kan hydraulic oil cooler ya. Kalau nggak salah di PC208 M0 itu ada central cooler, itu ada 4 apa 5 cooler ya, pendingin ya. Jadi depan tuh kalau dilihat berjajar tuh ada air radiator, ada radiator, ada hydraulic cooler, kemudian ada after cooler. Kalau nggak salah ya teman-teman ya, takut kebalik-balik tuh. Pokoknya sentral, nanti perhatikan aja coolernya atau after coolernya itu ada pipa yang nanti ke intake manifold, atau sisi bawahnya itu nanti hostnya ke turbo ya. Nah itu after cooler itu ya, itu dibuka dibersihkan silahkan. Tapi kalau kondisinya pada saat dia operasi tidak low power, tidak asap hitam, kemungkinan ini sisi dalamnya aman. Kalau menurut saya sisi dalamnya aman, jadi sisi luarnya aja saya minta dibersihkan. Nah waktu itu teman kita bertanya, bang emang ngaruhnya apa after cooler dengan sistem pendinginan ya kan? Kan beda, ini sistem udara, ini sistem cooling katanya.
Saya bilang waktu itu saya nggak mau debat, pokoknya Anda lakukan apa yang saya minta. Toh saya minta hanya dibersihkan kan Mas. Saya tidak minta diganti, ganti ini, ganti itu. Ya, bahkan Anda pun dari awal udah men-set jangan-jangan ini gasket cylinder headnya rusak, jangan-jangan ini engine controllernya rusak kan. Kalau itu ya silahkan, saya nggak peduli Mas. Tapi kalau Anda tanya ke saya udah men-state tolong bersihkan aftercooler gitu loh. Saya minta dibersihkan doang Pak, nggak diganti. Ya, jadi ikutin aja, nanti hasilnya baru share ke saya. Itu ya teman-teman. Ya ini banyak juga teman-teman yang ingin menanyakan secara teori gitu, Bah, hubungannya apa sih aftercooler dengan kan ini air radiator, cooling system, nggak ada hubungannya Kang. Ya udah Anda bersihkan aja, saya bilang. Berapa lama sih bersihkan itu? Cukup. Sebenarnya itu kalau sisi luar ya teman-teman itu nggak perlu nggak perlu dibuka sih kalau menurut saya, cukup. Tadi ada mobil. Sorry, ada mobil lewat ya. Tadi bahas sampai mana ya? Oke, jadi kalau saya minta itu dibersihkan, saya nggak minta ganti loh ya. Hubungannya apa? Nanti akan jawab dulu. Yang penting ini kok maksudnya beres dulu gitu maksud saya. Yang penting problem Anda selesai dulu. Kalau udah selesai, nah baru kita bisa diskusi. Dan Anda akan cenderung pemahamannya condong ke saya. Kenapa? Karena saya udah membuktikan bahwa overheatnya selesai karena membersihkan aftercooler kan. Itu karena udah selesai, ini aktualnya udah selesai gitu. Tapi kalau dari awal kita debat, ini nggak dibersihkan aftercooler, mau sampai kapan nggak akan ketemu Pak. Ya itu. Nah ini setelah dibersihkan, ya itu cuma kebiasaan teman-teman itu kalau udah selesai nggak pernah info lagi. Trouble aja ngomong teriak-teriak, bang bantu bang, tolong bang. Begitu udah selesai udah. Nah tapi saya tanya seminggu atau 2 minggu kemudian, saya tanya, bang bagaimana? Puji Tuhan katanya bang, terima kasih udah selesai bang. Ternyata dari indikasi ya setelah saya bersihkan aftercooler, saya gosok-gosok pakai air sabun yang seperti abang bilang, semprot, kemudian pakai angin, alhamdulillah bang normal kembali. Cuma sampai saat ini saya masih belum tahu apa sih hubungannya katanya. Ya kalau Anda mau tahu hubungannya, pertama adalah Anda cari di Google. Ya, ketik atau di ChatGPT kenapa aftercooler buntu pada engine Komatsu bisa mengakibatkan problem air radiator overheat. Nah itu ya cari aja di Google lah, kayak gitu itu basic kompetensi. Saya nggak mau terlalu bertele-tele ke sana ya. Ingat, saya bukan guru, saya bukan instruktur, saya bukan senior Anda gitu. Saya hanya membantu alat Komatsu beres operasi kembali. Itu mengenai apa-apanya bang, kenapa tadi sekali lagi saya ya silakan Anda tanya ke orang-orang yang lebih expert lah. Itu ya teman-teman, sekali lagi semoga apa yang saya sampaikan bisa memberikan sedikit informasi ke teman-teman mengenai problem yang terjadi pada unit Komatsu. Ini saya udah membuktikan secara data, secara fakta, dan ini udah bukan lagi secara teori. Itu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan overheat, sekali lagi pastikan aftercoolernya bersih. Tetap semangat, jaga keselamatan, salam alat berat.